Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita selanjutnya adalah model penyelesaian konflik dalam keluarga. Jadi kalau terjadi konflik dalam keluarga, bagaimana cara menyelesaikannya menurut Al-Quran dan hukum positif di Indonesia ya. Baik, kalau perceraian itu dibolehkan ya, tapi hadis Nabi mengatakan abghadul halal ilallah at-talaq. Halal tapi Allah tak suka sebenarnya perceraian. Kenapa? Karena peluang setan untuk menggoda lebih gampang dengan perceraian daripada tetap menikah mempertahankan. Karena sebaik-baik orang yang sebaik-baik bercerai, lebih baik lagi bersatu. Maka sebisa mungkin pertahankanlah pernikahan itu. Karena nanti akan dirugikan kedua belah pihak. Suami rugi, istri juga rugi, apalagi anak gitu. Terus kalau memang tak bisa disatukan, maka boleh bercerai. Tapi sebelum bercerai itu harus ada ini dulu ya, mediasi dulu. Hakim dari laki-laki atau hakim dari perempuan, atau wali laki-laki, wali perempuan. Karena mungkin kalau suami istri yang coba berdialog itu tidak dapat jalan keluar gitu, maka wali kan mereka yang sudah pengalaman dalam pernikahan dan bisa melihat masalahnya dengan jernih gitu. Kadang-kadang di rumah tangga itu masalahnya sepele gitu. Kadang wali dari laki-laki dan wali perempuan itu ketawa mendengar gitu, karena masalahnya sepele gitu. Masalah bisa jadi terlambat naruh air, kalau istri lambat naruh air gitu, lambat disuruh gitu, atau laki-laki misalnya suka kentut, masalahnya itu aja, itu masalah ringan-ringan, tapi setan membuat jadi besar gitu. Kalau jujur ambil 2 kertas, satu kertas isinya kebaikan istri atau kebaikan pasangan, satu kertas lagi adalah keburukan pasangan. Tulis kebaikan pasangan. Bisa jadi kebaikan pasangan itu bisa dapat 70 poin. Kemudian keburukannya mungkin 1 atau 2. Jadi kalau 70 dibandingkan 2, ternyata lebih banyak 70 kan dibandingkan 2. Tapi ketika bertengkar, yang 1 ini seolah-olah dibesar-besarkan. Padahal sebenarnya kebaikannya ada 70, keburukannya hanya ada 2. Namanya juga menikah, orang itu tidak sempurna, pasti ada kurangannya. Maka dikatakan pernikahan yang baik itu adalah bagaimana seorang pasangan menutupi kekurangan pasangannya. Jadi menikah itu bukan mencari kekurangan ya, tapi menutupi kekurangan. Itu tujuan menikah. Suami kan punya kekurangan. Kekurangan suami itu yang jelas adalah dia tidak bisa berkata lemah lembut. Kalau perempuan kan memang lembut, katanya melembut. Maka bagaimana istri menutupi kekurangan suami yang tidak lemah lembut itu dengan mengajarkan kepada suami cara lemah lembut. Istri juga punya kekurangan. Mana? Kekurangannya tidak tegas gitu. Suami punya ketegasan itu karena dia laki-laki. Bagaimana suami menutupi kekurangan istrinya dari sisi tidak tegasnya. Itulah pernikahan. Maka sebenarnya pernikahan itu mencari kecocokan agar laki-laki dan perempuan atau pasangan suami istri itu tetap langgeng gitu. Jangan mau dipisahkan oleh iblis dan syaitan. Itu cara menyelesaikannya ketika dalam Islam, dalam surah Al-Hujurat. Dalam ini juga bisa, dalam hukum positif juga bisa. Tak bisa selesaikan, maka dalam hukum positif bisa ada 4 ya, tadi sebut negosiasi, bisa mediasi, bisa konsiliasi, atau arbitrasi, atau ke hakim langsung. Saya tidak banyak komentari ini karena ini mungkin sudah jelas, tadi juga dibahas di slide sebelumnya. Mungkin itu saja saya cukupkan ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.